Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Maaf ya tadi agak telat, soalnya lagi di jalan. Rambutku saya berantakan. Nah, oke. Jadi sore hari ini makasih banyaknya yang udah hadir, meskipun lagi apa ya persiapan hektik nih buat teman-teman 23 buat persiapan OAB anatomi, tapi masih nyempetin buat hadir di Sabtu hari ini. Oke, biar gak lama-lama lagi, mungkin aku ini ya izin share PDF-ku di grup ya, kalau misalkan kalian mau coret-coret atau apa. Jadi PDF ku ini banyak gambarnya guys. Jadi maaf ya kalau misalkan eh, nggak sebanyak itu tulisan, tapi nanti kurang lebih kebanyakan aku bakal menjelaskan secara lisan aja buat apa yang akan tak jelaskan. Oke, udah ada di grup lain bisa dicek. Aku izin share screen. Oke, jadi untuk sore hari ini kita akan membahas terkait tentang cellular physiology, yang dimana aku melanjutkan dari penjelasan Krisna kemarin ya, yang dimana Krisna kemarin sudah sampai tahapan resting membrane potential atau RMP. Jadi di sini nanti kita bakal ngemulai ngebahas subbab-subbab selanjutnya sampai akhir kita selesaikan bab satu ini. Oke, kalau gitu langsung aja. Nah, hari ini kita akan mempelajari 4 subtopik ini ya. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait tentang action potential terlebih dahulu, yang berkaitan dengan gimana sistem propagasi yang ada pada sebuah sabut saraf. Kemudian kita akan membahas sebenarnya saraf itu setelah dia selesai propagasi, apakah dia akan propagasi terus sampai nggak ada akhirnya, atau apakah ada suatu titik endpoint di mana saraf ini nanti akan selesai mempropagasikan sinyal listriknya, yaitu pada sebuah sabut otot. Kemudian kita akan membahas ototnya secara lebih lanjut juga, yang dimana seperti yang kita ketahui otot pada umumnya ya dibagi jadi dua, meskipun ada cardiac muscle, tapi cardiac muscle adalah bahasan tersendiri nanti di bab kardio. Di sini kita akan bahas terkait tentang skeletal juga smooth muscle. Oke, langsung saja kalau begitu. Kita akan bahas terkait tentang action potential. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian di sini sudah sering banget belajar dan juga mendengar terkait tentang action potential, pastinya dulu waktu di SMA ya. Waktu di SMA sudah pastinya dijelaskan terkait tentang apa sebenarnya action potential itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan dijelaskan secara brief, yang dimaksud dengan sebuah action potential ya. Jadi sebuah action potential adalah satu mekanisme kejadian, runtutan mekanisme kejadian yang dia itu memainkan beberapa konduktansi, em, konduktansi itu namanya bahasa Indonesianya, em, kanal. Nah, konduktansi kanal ion utamanya yang di sini kita bahas kalau di action potential pada umumnya adalah natrium dan juga potasium gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam terkait tentang action potential itu sendiri dan bagaimana urutannya, kita bahas terlebih dahulu terkait tentang karakteristik dari action potential. Nah, jadi karakteristik dari action potential itu sendiri, mungkin sebelum kita bahas ini, kayak aku mau memperkenalkan beberapa istilah dulu deh. Aku izin ini deh. Nge-share screen dulu aja deh. Ketahuan deh. Aduh, tidak. Wah, tidak. Ah, bentar guys. Aduh, ngelek banget. Bentar, bentar. Tuh, ngeheng guys laptopku guys. Maaf guys, tidak. Bentar, bentar, bentar. Sorry, sorry, sorry. Tiba-tiba berhenti banget ya. Maaf banget ya. Tak coba dulu buat kita refresh. Masih loading. Aduh, maaf banget, Rek. Lambat, lambat. Oke. Nah, langsung di sana, guys. Oke, jadi sebenarnya yang tadi itu sebenarnya mau tak tunjukkan ke kalian itu terminologi sih, terminologi dari beberapa istilah yang sering banget dipakai dalam pembahasan sebuah saraf ya, atau suatu konduktansi listrik. Jadi biasanya itu yang pasti banget keluar istilahnya, pasti kalian juga sering dengar adalah kata-kata depolarisasi ya. Jadi gampangnya ke depolarisasi itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan kondisi, kalau di sini kita bahasnya action potential membrane, jadi kondisi suatu apa
muatan suatu membran itu menjadi lebih positif dari kondisi awalnya. Sedangkan kalau repolarisasi, jadi kembali ke kondisi polar, yang dimana kondisi polar yang disebut di sini adalah kondisi normalnya, yaitu kondisi di mana kondisi yang tadi yang telah didepolarisasi itu dikembalikan pada kondisi awalnya yang lebih negatif pada sebuah membran sel gitu. Nah, oke, saudara, kalau misalkan gitu langsung aja kita masuk ke karakteristik dari action potential. Jadi action potential tuh yang pertama adalah karakteristiknya itu dia tuh stereotipikalnya size dan shape-nya itu sama. Jadi sebuah action potential dimanapun itu, di saraf di kaki, di saraf di tangan, di saraf di kepala, dia itu kurang lebih bentuk dan juga ukurannya tuh kayak gini-gini aja gitu. Jadi ya ketinggian action potentialnya segini, terus nanti repolarisasinya kurang lebih jadi segini. Dengan adanya resting membrane potential kemarin yang juga sudah dibahas sama Krishna, dengan adanya perpindahan yang dibantu dengan adanya active movement dari ion, itu nanti ya kurang lebih kayak gini-gini aja bentuknya. Nah, itu nanti kenapa? Nanti bakal tak jelaskan. Dan itu adalah sebuah fun fact yang membuatku mind blown pada saat aku menemukan fun fact tersebut gitu. Bukan fun fact sih, important fact ya. Important fact itu aku kayak, wah ternyata ini alasan kenapa semua size dan shape dari action potential itu kurang lebih tuh sama gitu, kayak gini-gini aja gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah propagation. Nah, nanti juga bakal tak jelaskan sebenarnya kenapa action potential ini dia tuh nggak hanya satu kali kejadian aja, tapi dia dapat terjadi secara propagasi dalam sebuah saraf. Jadi dia maksudnya propagasi itu gampangannya ini saraf ya. Nah, dia itu terjadi di sini di awal di em, di apa ya? Gampangannya di body ya. Misalkan ini body neuronnya sampai ke akson terminal tuh dia tuh terpropagasi secara terus-menerus dan satu arah gitu sebagai salah satu sifat dari sebuah action potential. Kemudian nanti juga bakal saya jelaskan apa itu all or non response. Jadi gampangnya nanti bakal ada sebuah apa ya teori atau sebuah teori respons bahwasannya apabila sebuah em, voltage itu tidak dapat meningkatkan si muatan dari membran ini di atas dari resting membrane potential, sorry, di atas dari thresholdnya, itu nanti tidak bakal terbentuk suatu action potential. Itu arti dari all or none. Tapi nanti bakal tak gambarkan lebih spesifik pas di slide-nya. Eh, kok next stop, sorry. Oke, sekarang mari kita bedah terkait tentang si action potential itu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui ya, action potential itu dia itu dimulai oleh pasti kondisi resting membrane potential. Yang dimana kondisi resting membrane potential sebenarnya kondisi yang sangat santai. Jadi si sel sarafnya itu kayak santai-santai banget, nggak ada kondisi-kondisi apapun gitu. Nah, tetapi oleh suatu eksternal stimuli atau stimulus eksternal, dia itu dijawil. Dijawil itu dicolek lah dari luar gitu. Dijawil dari luar yang membuatnya sedikit emosi. Nah, emosinya tuh terpancingnya tuh sampai threshold. Jadi threshold tuh biasanya kisarannya negatif 60 ya. Jadi sekitar di sini. Ini pointerku kelihatan kan? Kelihatan nggak pointerku? Nah, oke. Kelihatan Mas, aman, aman. Oke. Nah, pas dijawil, jadi pas dia itu dikasih stimulus dari luar, dia itu ada kemungkinan untuk melalui batas thresholdnya atau batas amarahnya gitu. Nah, batas amarahnya itu di kisaran negatif 60 milivolt. Nah, kalau misalkan dia itu melalui batas amarah tadi pas dijawil atau dikasih stimulus dari luar, dia nanti bakal mengaktifkan atau meningkatkan konduktansi dari beberapa kanal ion. Salah satunya yang paling gede langsung teraktivasi, yang langsung langsung terkena amarahnya adalah si kanal ion dari natrium. Makanya natrium konduktansinya langsung naik banget. Nah, tapi kalau misalkan si jawilan atau stimulus dari luar tadi itu nggak sampai negatif 60, misalkan cuma negatif 65 aja, itu nanti bakal tidak dapat menyebabkan terjadinya proses ini. Nah, itu yang dimaksud dengan all or non response tadi. Jadi, kalau misalkan si respons dari eh, apa ya stimulus tadi itu dapat meningkatkan si resting membrane potential lebih dari negatif 60, lebih positif ya, lebih positif dari negatif 60, itu nanti dapat menyebabkan terjadinya peningkatan konduktansi dari Na channel ini. Nah, sebenarnya konduktansi itu apa, Mas? Mungkin kemarin udah dijelaskan ya sama Krishna gitu. Ini kan banyak nih kata-kata konduktansi, ada sodium konduktansi, ada potasium konduktansi. Jadi konduktansi itu gampangannya adalah suatu driving force atau suatu dorongan sebuah kanal ion itu untuk mengalami suatu perubahan konformasi atau suatu perubahan bentuk lah. Yang dimana awalnya ada nutup jadi terbuka, yang awalnya terbuka jadi menutup. Gampangannya gitu. Itu yang disebut sebagai sebuah konduktansi. Jadi sebuah dorongan untuk dia itu berubah konformasi si channel ionnya. Kita lanjut lagi. Nah, kalau misalkan pas dia dijawil,
dia lebih dari negatif 60, si melewati threshold tadi. Nah, peningkatan dari resting membrane potential melebihi atau lebih positif dari negatif 60 itu bakal meningkatkan si konduktansi Na itu secara sangat apa ya, mendadak mendadak dan sangat tinggi gitu. Jadi tiba-tiba yang dia tuh awalnya santai kayak dia langsung kayak naik banget gitu. Nah, itu akan menyebabkan influx natrium dari ekstrasel ke dalam sel. Nah, influx natrium dari ekstrasel ke dalam sel ini, yang kemarin pasti juga udah jelasin sama Krishna ya, bahwasannya pada kondisi resting membrane potential, natrium itu lebih banyak berada di ekstrasel. Kalau misalkan natrium channelnya tiba-tiba dibuka, natrium ada di luar sel, diakibatkan adanya em, dorongan difusi yang sangat tinggi, bahkan menyebabkan natrium ini berpindah dari luar sel ke dalam sel. Itu menyebabkan terjadinya peningkatan atau pempositifan, menyebabkan suatu positivity di kondisi intraselnya. Makanya ini dilihat ya, action potentialnya itu dia tiba-tiba naik. Jadi action potential dimaksud di sini tuh kita mengarahnya pengacunya pada voltase dari kondisi selnya itu sendiri. Nah, khususnya sel saraf ya, karena ini mungkin kita bahasnya sedang action potential saraf. Nah, kemudian pada saat di kondisi di mana sodium conductance-nya itu sudah cukup, yang ditandai biasanya itu perpindahan natriumnya itu udah maksimal atau ditandai juga dengan waktu di mana di sini kurang lebih sekitar 1 milisekund natrium konduktansi akan mengalami penurunan. Nah, ini terjadi karena apa? Karena di titik ini depolarisasi dianggap sudah tercapai. Jadi ini adalah titik depolarisasi. Puncak ini ya. Puncak action potential ini adalah titik depolarisasi. Biasanya kisarannya kurang lebih positif ya. Positif 30 sampai positif 45-an milivolt. Nah, itu adalah titik di mana si depolarisasi itu sudah tercapai. Nah, pada saat depolarisasi sudah tercapai, kayak oke sudah cukup bro, sudah jangan terlalu marah gitu, kayak sabar-sabar gitu. Akhirnya si Na konduktансnya ini dia itu bakal mulai turun. Jadi si channel ion Na-nya itu sudah mulai kayak oke cukup kita turunkan aktivitas, sudah mulai tutup, makanya Na konduktensnya juga mulai ikut turun. Nah, penurunan Na konduktans disertai juga dengan satu lagi. Jadi sudah Na-nya sabar, dikasih psikolog satu. Jadi si orang psikolognya ini adalah si kaliumnya. Jadi udah disuruh sabar, penyabarnya ini ditambahin dari luar gitu. Jadi kayak biar lebih sabar lagi. Nah, karena si kaliumnya ini, kalium channel juga aktif atau meningkat konduktansinya pada saat depolarisasi terjadi. Jadi saat depolarisasi terjadi, dua hal itu terjadi secara sekaligus. Natrium konduktansinya turun, kalium konduktansinya naik. Nah, dua hal yang secara tiba-tiba terjadi ini dapat menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi. Jadi kenapa kok hiperpolarisasi terjadi, Mas? Padahal kenapa dia nggak kembali aja ke resting membrane potential, kan gampang-gampang aja, kayak kalau dia kebuka harusnya naik, kalau turun ya kembali ke posisi awal. Hiperpolarisasi ini ya. Jadi kan ini depolarisasi. Nah, kondisi di mana dia dari depolarisasi kembali turun, ini adalah repolarisasi. Jadi dia turun lagi, ini namanya fase repolarisasi. Monggo dicoret-coret ya. Ini soalnya nggak tak tulis di sini. Jadi monggo kalau mau dicoret-coret. Nah, terus karena ada double player, Na sama kalium main bareng, nah ini akhirnya terjadi hiperpolarisasi. Jadi hiperpolarisasi itu dia itu membrane potentialnya itu lebih negatif daripada resting membrane potential pada biasanya. Karena dia menuju pada equilibrium potential dari potasium, yang kemarin juga sudah dijelaskan sama Krishna. Nah, kok bisa dia naik lagi? Nah, ini permainan dari si sodium potassium exchanger ya. Nanti mereka lah yang berperan untuk mengembalikan resting membrane potential yang semulanya dari hiperpolarisasi dikembalikan ke resting membrane potential yang awalnya gitu. Nah, em, itu adalah satu tahapan simple ya, satu tahapan singkat dari satu action potential. Nah, tapi satu action potential ini dapat berakibat pada banyak lagi action potential yang bakal tak jelaskan setelah ini. Oke, next. Nah, oke, mungkin kita tadi sudah cukup berkenalan ya dengan yang namanya action potential. Tapi nggak afdol kalau misalkan kita nggak kenalan terlebih dahulu dengan aktor utama yang menyebabkan action potential itu bisa terjadi. Nah, mungkin selama ini kita bisa membayangkan bahwasannya kanal itu gampang-gampang aja gitu. Kayak, oke mas, ini ada botol, kita buka botolnya, buka. Oke, easy. Ternyata nggak segampang itu, Rex. Ternyata kanal ion itu, dia itu terdiri atas dua pintu. Ada yang namanya activation gate sama inactivation gate. Nah, activation gate dan juga inactivation gate ini bisa mengalami buka tutup yang terjadi pada waktu yang berbeda gitu. Oke, kita mulai dari tahapan pertama. Tahapan pertama ini adalah
tahapan pada saat ini santuy. Jadi dia itu masuk santuy, masih kondisi resting membrane potential. Ini kita kaitkan dengan yang tadi ya, tahapan action potential ya, biar make sense juga. Jadi pada saat resting membrane potential, nggak ada yang jawil dari luar, santai-santai aja, kehidupan tentram, itu kondisi satulah ini yang sedang terjadi gitu. Jadi dia itu closed but available. Maksudnya dia itu tertutup, sedang nutup, nggak ada perpindahan ion. Yang di sini contohnya Na ya, nggak ada perpindahan ion Na, tapi dia itu available untuk dibuka gitu loh. Nah, tapi pada saat ada jawilan, jadi pada saat ada dorongan dari luar untuk adanya sebuah action potensial itu main, nah, yang tak maksud sebagai konduktansi meningkat adalah suatu dorongan untuk perpindahan ion tadi dibersamai dengan pembukaan kanal ion. Nah, yang buka itu si activation gate-nya. Jadi activation gate-nya buka ini dulu. Jadi si apa inactivation gate itu pada kondisi normal itu dia itu selalu terbuka. Tapi pada saat terjadi action potential awal, jadi setelah si membrane potentialnya itu melewati threshold, konduktansinya Na channel kan langsung naik tuh, langsung positif tuh. Nah, itu menyebabkan dia membuka si activation gate-nya. Activation gate buka, Na masuk semua. Nah, setelah terjadi depolarisasi, kan aku bilang tadi, si Na langsung sabar tuh, dia langsung turun untuk conductance-nya. Nah, Na conductance turun disertai atau dibersamai dan ditandai dengan penutupan inactivation gate. Jadi bukan yang activation gate buka terus dia langsung nutup, tapi activation gate buka, tapi yang nyuruh nutup si channelnya itu si inactivation gate-nya. Baru nanti setelah beberapa saat ini terjadi, balik lagi ke kondisi satu. Jadi gantian. Si inactivation gate-nya nanti, sorry, si activation gate-nya nanti nutup dulu, terus inactivation gate-nya buka untuk kembali ke kondisi satu. Gitu. Jadi ini close but available, jadi bisa dijawil, bisa dibuat sebuah activation potential untuk terjadi. Ini open ya, jadi dia buka, perpindahan ion terjadi. Ini inactivated, jadi tidak ada perpindahan ion yang terjadi pada saat itu. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan yang namanya refractory period. Nanti bakal kita bahas juga. Oke, nah ini adalah refractory period. Sebenarnya apa mas refractory period? Gampangannya refractory period adalah kondisi pada saat di mana action potential itu susah untuk diciptakan. Jadi action potential itu ada beberapa kondisi di mana dia tuh susah banget untuk diciptakan gitu. Nah, pertama adalah yang namanya absolute refractory period. Jadi absolute refractory period ini terjadi ketika kondisi selnya itu dia itu masih nunggu sampai inactivation gate-nya itu buka, yaitu pada saat sel kembali mengalami repolarisasi. Maksudnya apa, Mas? Maksudnya dia itu nunggu sampai kan tadi aku bilang ya, pada saat kondisi 3 inactivated, kondisi ini sampai kondisi satu kan itu perlu waktu. Nah, di kondisi di mana apa kondisi si kanal ionnya itu dari nomor 3 ke nomor satu kan butuh waktu tuh. Nah, waktu itulah saat-saat di mana absolute refractory period sedang terjadi. Jadi dia benar-benar absolut nggak bisa diganggu gugat. Jadi mau dipaksa seperti apapun, dia itu wis gak mau untuk menciptakan sebuah action potential. Nah, kondisi kedua ada yang namanya relative refractory period. Jadi dia itu masih relatif. Jadi itu dia itu masih mau lah kayak kalau misalkan dipaksa banget kayak oke lah kayak masih mau. Tapi kalau misalkan dengan apa dorongan-dorongan atau dengan adanya kayak stimulus-stimulus ringan dia itu nggak mau. Dia itu terjadi pada saat Na channelnya itu available, tapi kalah konduktansinya dengan potasium. Ini di mana, Mas? Ini dia. Jadi ini kan ini dia, absolute refractory period. Nah, ini relative refractory period. Jadi konduktansi Na-nya itu masih kalah sama konduktansi si potasiumnya. Nah, tapi kalau ini dipaksa banget nih, dipaksa stimulusnya digedein dari luar. Misalkan kayak ini tak pencet gini ya, ceplek, itu kan lagi main tuh. Kayak meskipun cepat ya. Misalkan dipaksa kayak, wah gitu, tiba-tiba dipukul dari luar, ayo wes dong, ayo action potential terbentuklah gitu. Kalau dipaksa banget dengan dia mengubah resting membrane potential misalkan jadi positif bahkan dengan adanya stimulus awal, itu masih atau dia itu cukup kuat lah untuk memaksa terjadinya action potential di relative refractory period ini. Nah, yang terakhir ada yang namanya accommodation. Nah, accommodation ini namanya dia tuh mirip dengan fenomena fenomena kopi, tapi lebih parah. Oke, mungkin ada yang bingung. Fenomena kopi ini apa, Mas? Gitu. Oke, tak jelaskan dulu. Ini boleh banget di note ya, karena ini adalah penjelasan sangat jelas kenapa kalian tuh kalau habis minum kopi itu nggak bisa tidur. Nah, karena kalau misalkan orang itu habis minum kopi, yang terjadi pada resting membrane potential pada apa orang tersebut adalah si threshold-nya tadi itu diturunin gitu.
Jadi threshold dari selnya itu diturunkan. Dijadiin lebih negatif namanya. Nah, kalau thresholdnya itu lebih negatif, kan awalnya dia negatif 60, jadi negatif 65, dia itu bakal jauh lebih mudah untuk dialami, untuk dibuat sebuah action potential untuk terjadi. Jadi dia dijawil dikit banget, udah langsung terbentuk action potential. Nah, itu kondisi pada saat kalian minum kopi. Nah, terus ini apa yang dimaksud dengan mirip fenomena kopi tapi lebih parah? Nah, ini adalah kondisi di mana em, si bukan thresholdnya yang mengalami penurunan, tapi resting membrane potentialnya itu dia itu lebih positif dari kondisi normalnya. Jadi dia itu eh, kan ini misalkan ini threshold ya, tapi ini resting membrane potential. Nah, kalau ini fenomena minimum kopi, thresholdnya itu turun mendekati si resting membrane potential, tapi ininya aman-aman aja. Tapi kalau misalkan fenomena accommodation, si thresholdnya aman, tapi si resting membrane potential tuh bisa naik bahkan melebihi si thresholdnya. Aneh loh. Mas, kalau gitu bukannya nanti malah dia kejang, Mas. Kayak wah, kayak dia nggak bisa relaksasi sama sekali gitu. Nah, ini tuh terjadi contohnya misalkan di kasus hiperkalemi ya. Jadi kalau orang-orang dengan hiperkalemia, mereka itu selnya itu tidak dapat mengalami repolarisasi. Nah, jadi di tahapan ini, di kondisi-kondisi hiperkalemia, orang-orangnya itu pada saat potasium mau keluar, ya, potasium kan keluarnya kan disertai dengan atau disebabkan karena adanya gradien difusi ya. Kalau orang hiperkalemi, bayangkan, kalium di ekstraselnya itu udah sangat tinggi, sehingga kalium intrasel, yang seharusnya dia itu perbandingan jonjengnya itu sangat tinggi kayak gini, tapi dia jadi kayak gini. Sehingga perpindahan kaliumnya itu dari dalam sel keluar sel tuh nggak segitu gede. Nah, hal tersebut menyebabkan kalium itu berpindahnya itu nggak terlalu banyak. Sehingga resting membrane potential akhirnya itu nggak di bawah dari resting membrane potential awal, tapi di sini. Yaitu masih positif gitu. Nah, itulah yang terjadi di accommodation ini. Terus kalau gitu bukannya dia nanti sedikit-sedikit langsung terjadi Mas, apa terjadi ini action potential terus gara-gara dia di atas threshold. Oh, tidak segampang itu Ferguson. Nah, kalau misalkan di kondisi accommodation ini dia itu sangat khas. Nah, karena ini si activation gate dan activation gate dia itu sangat dependent terhadap membrane potential. Jadi dia itu sangat dependent terhadap resting membrane potential. Biar dia itu bisa kembali ke posisi closed but available, dia itu harus berada di kondisi resting membrane potential. Kalau misalkan, ya, misalkan dia itu ya, membrane potential akhirnya karena ada hiperkalemi tadi contohnya, dia itu tetap berada di sini positif, kan dia nggak bisa sampai ke resting membrane potential awal tuh, dia nggak sampai negatif tuh. Nah, itu menyebabkan dia nanti tidak terdapat posisi ini di sodium channelnya. Nah, kalau ini aja nggak bisa tercapai, ya sodium channelnya nggak bisa buka. Akhirnya, ya wes, perpindahan ionnya terganggu. Sehingga biasanya, ya gangguannya nanti ada gangguan pada stimulasi action potential di saraf, gitu. Jadi, sarafnya lebih susah untuk distimulasi, gitu. Nah, oke, setelah kita bahas secara individual terkait tentang action potential ya, kita bahas terkait action potential yang lebih menyeluruh, utamanya pada sebuah saraf. Nah, kalau misalkan kita membahas sebuah saraf nih, saraf kan panjang, ya gini ya. Nah, saraf itu gimana kok bisa ceritanya dia itu ada kondisi di mana dia bisa lompat-lompat kayak lewat nodus Ranvier atau dia itu eh, kayak apa ya terjadi propagasi jadi kayak listriknya tuh nyambung gitu kayak terjadi sehantaran listrik kayak kabel gitu kok bisa. Nah, alasannya adalah pada saat stimulasi pertama di sini misalkan stimulasi pertama itu di reseptor. Nah, dari reseptor reseptor itu nanti bakal buka channel ion natrium misalkan. Nah, misalkan anggap gitu. Oke. Nah, em, di sini misalkan kita geser ke sini ya. Otak ini kita geser ke sini ya, ke natrium, sorry, ke reseptor. Nah, itu nanti akan menyebabkan si active region pertama, yaitu yang paling dekat dengan reseptor tadi, itu bakal mengalami depolarisasi terlebih dahulu. Jadi, region pertamanya itu bakal mengalami positif dulu di dalam selnya. Nah, tapi kita perlu ingat, kalau misalkan yang samping-sampingnya itu juga sensitif loh, sekalinya dijawil dikit, meskipun dikasih stimulus yang sesedikit pun, ini tuh udah bisa menyebabkan si sebelah si active region ini mengalami peningkatan resting membrane potential di atas dari threshold. Nah, seperti yang kita ingat, kalau misalkan dia mengalami di atas threshold, dia bisa kembali positif. Jadi, dia itu kayak, ini positif. Atau gimana ya? Sini, gini, gini, ini positif ya. Terus kayak, di sampingnya ini udah mengalami di atas threshold. Dia ikut-ikutan positif.
Di sampingnya mengalami threshold, ikutan positif lagi. Positif, 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 dan akhirnya merambat ke satu arah gitu. Kenapa Mas kok nggak bisa ke berlawanan arah, ke kiri lagi? Karena ada yang namanya refractory period. Jadi ini benar-benar sungguh luar biasa, Masya Allah ya. Jadi udah didesain biar dia itu tetap satu arah. Jadi yang udah kejadian depolarisasi, nggak boleh dulu. Jadi nggak boleh hepean. Kayak udah gantian-gantian. Jadi dia ngerambatnya mesti ke kanan sini. Tuh. Nah, kalau digambar ini ya. Jadi dia ke sini terus gitu. Itu alasan kenapa saraf itu bisa mengantarkan listrik seperti halnya kabel. Oke, membahas tentang sebuah saraf ya, sebuah saraf secara struktural anatomis, kita tuh perlu membahas adanya intervening factor. Jadi intervening factor ini hal-hal yang mempengaruhi adanya konduktansi listrik pada sebuah sabut saraf itu sendiri. Dan di sini kita membahas terkait tentang dua hal. Ada yang namanya time constant, ada yang namanya length constant. Nah, ini nanti bakal sangat besar perannya saat kita membahas terkait tentang tipe-tipe sabut saraf. Ada yang tipe 1, 2, 3, ABC, dan nanti bakal berkaitan dengan fungsi-fungsi mereka. Apakah mereka untuk nyeri yang nyeri lambat, atau nyeri yang nyeri tajam, ataukah mereka untuk saraf-saraf saraf-saraf sensorik, atau saraf-saraf otonom. Nanti bakal kita bahas di bab selanjutnya. Nah, tapi kita perlu tahu dulu, apa faktor-faktor yang menyebabkan saraf itu punya eh, sifat-sifat yang berbeda itu tadi. Yang pertama adalah time constant. Jadi time constant ini gampangannya, em, time constant ini apa ya, konstanta waktu yang dia itu menyebabkan saraf itu ada yang lambat dan ada yang lebih cepat gitu. Maksudnya kayak lambat cepat ini bukan secara keseluruhan tipe sarafnya, tapi lebih ke pembentukan dari action potentialnya tadi. Jadi kayak perpindahan dari sini terus ke kanan itu kecepatannya itu berbeda-beda itu karena ada dua hal ini. Ada yang namanya membrane capacitance dan juga ada yang namanya membrane resistance. Nah, kalau misalkan bentar, bentar. Oke, kalau misalkan kita bahas terkait tentang membrane resistance ya. Jadi kalau membrane resistance itu gampangannya, kalau misalkan membrane resistance-nya itu tinggi, current-nya atau si action potential itu dia itu lebih nggak suka untuk mengalir gitu. Jadi kapasitansi membrannya kalau semakin tinggi gampangannya, dia itu semakin nggak suka ngalir. Sehingga menyebabkan si time constant-nya semakin tinggi. Ya masuk akal ya. Kalau membran resistance-nya semakin tinggi, time constant semakin tinggi. Kalau time constant semakin tinggi, maka induksi listrik di saraf tersebut juga semakin lama atau semakin lambat gitu gampangannya. Begitu juga dengan si membrane capacitance. Untuk masing-masing definisi atau kayak secara spesifiknya monggo kalian read sendiri ya, karena ini lebih ngarahnya nanti ke teori-teori fisika. Nah, kalau length constant dia sama. Length constant ini dia itu nanti juga bakal berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya cepat lambatnya penghantaran listrik dalam satu saraf. Jadi biasanya saraf yang semakin ya gampang ya kayak saraf semakin panjang dia pasti nanti bakal lebih lama untuk hantaran sarafnya. Nah, length constant ini sebenarnya dia tuh nggak hanya dipengaruhi oleh ini aja. Nanti bakal ada beberapa faktor lain tapi di sini aku bakal bahasnya terkait dua ini. Ada membrane resistance sama internal resistance. Nah, ini sama sebenarnya RM-nya di sini sama yang di sini. Tapi dia dikaitkan dengan variabel yang lain. Jadi gampangannya yes seperti yang tadi ya kalau misalkan kalian mau lebih mengerti lebih dalam terkait tentang perlistrikan ini nanti monggo dipelajari teorinya berkaitan dengan teori fisikanya. Tapi gampangnya kalau misalkan membrane resistance yang semakin tinggi sama kayak tadi dia bakal lebih besar length constantnya. Sehingga kalau length constant lebih tinggi dia nanti bakal lebih lama. Kalau internal resistance kebalikannya, dia semakin gede, dia nanti bakal lebih mudah untuk mengalami konduktansi listrik dari satu satu ujung saraf ke ujung saraf lainnya. Jadi mungkin ini enggak yang terlalu wah gimana banget, soalnya ini nanti seperti yang tak bilang tadi ya, ini katanya erat banget dengan fisika. Oke, setelah kita mempelajari terkait tentang action potential ya secara cukup singkat sebenarnya, tapi memang sebenarnya itulah inti dari sebuah action potential. Kita akan membahas lebih lanjut. Kalau misalkan action potential ini dia akan berlanjut pada suatu hal apa lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja menuju pada sebuah gambar yang menjelaskan semuanya, menurut. Jadi ini adalah tujuan akhir kehidupan sebuah saraf ya. Jadi sebuah action potential yang melalui di sebuah saraf itu nanti dia itu bakal berakhir di yang namanya neuromuscular junction atau di synaptic cleft-nya ini nanti. Nah, kalian nanti mungkin waktu kemarin di histo mungkin juga udah belajar ya terkait ini atau mungkin di bioked udah kayak sedikit-sedikit dibahas sedikit. Nah, kalau misalkan untuk action potential ini dia itu
yang tak bilang tadi ya, arahnya dia tuh one way ya. Dia bukan two way system tapi dia one way system. Nah, dia itu nanti pada saat dia sudah mencapai akson terminal dari saraf terminalnya, dia nanti bakal bertemu dengan yang namanya ini. Dia namanya motor end plate ya, atau neuromuscular junction. Nah, neuromuscular junction ini adalah suatu apa ya? Suatu gampangannya relay relay location lah. Jadi kayak pada saat si sarafnya ini ngasih perintah, muscle-nya berkontraksi. Nah, itu adalah relay location-nya itu tempatnya di synaptic cleft ini. Langsung aja kita bahas tahap-tahapannya. Jadi yang pertama yang terjadi adalah action potential yang membawa keluar masuk potasium NAK tadi itu pada saat dia udah target. Misalkan kita ambil titik di sini. Nah, misalkan di sini terjadi depolarisasi itu. Depolarisasi di sini sangat gede, misalkan depol di sini. Nah, depolarisasi di action terminal akan menyebabkan terjadinya influx dari kalsium. Jadi si kalsium channel ini dia itu juga sensitif terhadap terjadinya depolarisasi. Sehingga pas natrium masuk, langsung rame, langsung positif banget di dalam sel sarafnya. Si konduktansi dari kalsium ini juga bakal naik. Jadi urge atau dorongan dia untuk mengalami pembukaan channel itu juga semakin tinggi. Sehingga kalsium naik atau kalsium masuk. Nah, pada saat kalsium masuk, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah adanya pemindahan vesikel-vesikel dari neurotransmitter-neurotransmitter yang ada di action terminal. Tapi di sini kita contohnya acetylcholine ya, karena acetylcholine ini adalah uh, neurotransmitter yang paling banyak atau paling sering terdapat pada neuromuscular junction. Nah, acetylcholine dirilis karena adanya influx dari kalsium. Acetylcholine yang rilis 83 ini, nah dia lepas tuh, lepas di neuromuscular, di synaptic cleft nih. Jadi ya banyak istilah ya, di neuromuscular junction, ada motor end plate, ada synaptic cleft. Gampangnya kalau motor end plate tuh uh, kurang lebih mirip ya sama, motor end plate itu ini ya, end plate dari motor system di motor neuron. Ini motor end plate. Kalau neuromuscular junction itu kurang lebih mirip sama synaptic cleft, tapi synaptic cleft itu lebih apa ya, lebih spesifik pada rongganya atau ruangan di antara kedua saraf, di antara saraf dan juga ototnya. Kalau neuromuscular junction itu masih melibatkan motoneuron, muscle dan juga synaptic cleft-nya gitu. Nah, setelah acetylcholine dilepas, dia nanti bakal ngenain nih si reseptor dari acetylcholine. Nah, acetylcholine ini dia tuh reseptornya tuh kasar ya. Dia tuh namanya um, ionotropic ionotropic channel atau ionotropic ion channel. Ini beda. Nanti kalian belajar ada yang namanya metabotropic ion channel. Itu kita pelajari nanti di bab 2 ya, di autonomic nervous system. Gampangnya, setelah acetylcholine nangkep, nah terjadilah nih perpindahan natrium, masuk lagi depolarisasi di muscle membrane. Jadi di sel membrannya muscle tetap terjadi depolarisasi, tapi nanti apa yang terjadi kita bahas nanti. Nah, setelah itu terjadi recycle dari acetylcholine-nya pakai ACHE atau acetylcholine esterase. Jadi acetylcholine bakal dipecah lagi, di recycle, terus di reuptake lagi masuk ke dalam untuk dibentuk-bentuk menjadi acetylcholine kembali. Nah, ini ngapain tak masukin tadi? Gampangnya ini nasi info sih. Jadi kalau kalian penasaran, kok bisa mas kalsium masuk ini bisa menginduksi terjadinya asetylcholine yang tiba-tiba keluar dari selnya itu. Nah, ini terjadi karena ada ini. Ini mekanisme snare ya. Jadi snare protein. Jadi snare protein yang ada di sini inilah yang memiliki peranan. Jadi memiliki peranan besar dalam adanya adesi dari vesikel terhadap apa membran ujungnya. Jadi bukannya tiba-tiba kayak kalsium masuk, wah si vesikelnya melayang ini tiba-tiba dia berubah dan bergerak-gerak sendiri, itu enggak kayak gitu. Jadi memang ada yang narik, yaitu protein-protein snare ini, yang nanti menyebabkan adanya fusion pore. Jadi dia fusi gitu. Nah, nanti ada sebuah gangguan karena racun suatu bakteri yang menyebabkan terjadinya gangguan di snare protein ini. Aku lupa bakteri apa ya? Eh, Bakteri botulinum ya, botulinum toksin. Jadi botulinum toksin itu nanti bakal interfere dengan proses si fusion pore ini. Jadi itu ya, Rek. Kalian harus tetap sadar bahwasanya faal ini adalah dasar dari semua patologis yang nanti bakal kalian temui. Salah satunya ini. Jadi kalau misalkan botulinum toksin mengganggu di snare dan snap protein, menyebabkan terjadinya gangguan adesi atau marginasi dari vesikel dan tidak dapat terjadi fusion pore. Jadi orangnya itu nanti bakal lumpuh gitu. Karena nggak ada muscle yang mengalami eksitasi. Oke,
sebelum kita lanjut membahas terkait tentang otot-ototnya, kita mau menyinggung sedikit nih tentang acetylcholine reseptornya ini gitu. Jadi acetylcholine reseptor itu ada dua jenis. Nah, mungkin nanti bakal tak bahas lebih lanjut di bab 2 ya, tapi biar kalian tahu dulu. Jadi acetylcholine reseptor itu biasanya dia itu acetylcholine ya. Acetylcholine sendiri itu akan nempel di reseptor yang namanya reseptor nikotinik ya. Jadi ada yang namanya nikotinik reseptor, ada yang namanya adrenergic reseptor. Tapi kalau misalkan nikotinik reseptor ini dia itu ada dua tipe. Ada yang N1 sama N2. Kalau N1 dia itu located in neuromuscular junction. Jadi contohnya di sini gitu. Tapi yang satunya located in synaptic cleft of pre and post synaptic neurons. Jadi jangan kebalik ya. Ada yang namanya synaptic cleft-nya neuromuscular junction, ada yang namanya synaptic cleft-nya synaptic neuron. Waduh, apa gimana sih? Ya nanti mungkin gampangnya kalau pre dan post neuron itu kan sebelum saraf. Jadi saraf kalau misalkan dari tulang belakang nih misalkan, sorry dari otak. Dari otak kan nggak mungkin tuh dia langsung menuju ke otot. Pasti ada sinaps-sinapsnya dulu. Nah, antara sinaps pre dan post synaptic neuron atau post ganglionic neuron biasanya disebutnya, dia itu ada reseptornya itu N2. Sedangkan kalau di sini di neuromuscular junction dia itu namanya N1. Kenapa kok perlu diketahui Mas? Nah, nanti ada beberapa tuh zat-zat yang dia itu hanya menginhibit N1 aja dan ada zat-zat yang dia itu sorry, zat-zat yang menginhibit N2 aja, tapi ada zat-zat yang dia itu menginhibit N1 dan N2. Nah, itu adalah kepentingan kalian harus tahu letak dari N1 dan N2 ini gitu. Oke. Nah, setelah kita ketahui nih si acetylcholine reseptor, kita juga perlu belajar nih terkait tentang acetylcholine itu sendiri. Karena apa? Karena acetylcholine ini adalah salah satu neurotransmitter yang memiliki peran yang sangat besar dalam eksitasi dalam suatu kontraksi otot ya makanya. Nah, acetylcholine seperti aku bilang tadi, dia kan dipecah tuh sama acetylcholine esterase. Acetylcholine esterase memecah acetylcholine menjadi choline dan juga asetat. Nah, kemudian di reuptake. Reuptake itu gampangnya dari synaptic cleft dari sini dimasukin lagi. Itu namanya reuptake. Ada tuh nanti obat-obat namanya reuptake inhibitor. Itu menghambat si acetylcholine untuk masuk lagi ke dalam sel. Untuk apa? Di recycle. Jadi bagus banget. Jadi mekanisme tubuh itu udah mengajarkan kita untuk daur ulang gitu. Jadi kita itu nggak boleh boros-boros gitu. Kalau misalkan ada yang masih bisa dipakai ya pakai aja gitu. Jangan dibuang-buang dulu. Di reuptake lagi kolinnya, sedang asetatnya nanti bakal dipakai untuk zat-zat lain, misalkan metabolisme dan lain sebagainya. Dan acetyl-CoA-nya ini didapatkan dari body of neuron. Jadi neural body itu nanti bakal menghantarkan si acetyl-CoA-nya atau mungkin juga sudah ada terdapat di sepanjang akson dan juga di akson terminal. Nah, digabunglah jadi satu menjadi acetylcholine oleh choline acetyltransferase. Nah, ini kemarin soal info ya di tahun lalu ada ini. Jadi ditanyain kayak what enzyme is needed to produce acetylcholine at action terminal, action terminal. Jangan jawab acetylcholine transferase. Salah. Soalnya meskipun namanya acetylcholine, tapi nama enzimnya choline acetyl. Jadi emang dibalik gitu. Nah, kenapa ini tak gambarkan ada bocil-bocil warna merah biru dan gak jelas ini Mas di kanan ini gitu. Nah, tadi kan aku sempat bilang tuh, kalau misalkan acetyl-CoA itu dia itu bisa didapatkan dari akson terminalnya atau dari aksonnya atau dari akson bodinya. Tapi kalian kebayang nggak sih kayak gimana caranya berpindah dari akson body yang jauh di sana ke akson terminal gitu melalui akson yang panjangnya luar biasa itu. Nah, ada yang namanya dua petugas lucu kita, namanya dienin dan juga kinesin. Jadi dienin dan juga kinesin ini adalah dua petugas bocil yang mereka itu bertugas untuk mengangkut vesikel-vesikel. Jadi kayak tukang paket lah, kayak tukang-tukang paket yang membawakan atau memindahkan si vesikel-vesikel dari body atau dari nukleus ya. Jadi nukleus ini tempatnya di body dari neuron, jauh di atas sana. Tapi akson panjang banget sampai ke akson terminal gitu. Dan ini kemarin juga keluar tuh di info, aku ditanyain. Jadi kalian harus tahu kalau kinesin, gampangnya apa? Kalau kinesin tuh dia tuh perpindahannya dari nukleus atau dari neuron sampai dari body neuron ke akson terminal. Kalau dienin dari akson terminal ke body of neuron. Ini perlu banget diketahui. Jadi satunya itu gerakannya itu anterograde, satunya itu gerakannya itu retrograde gitu. Ini nasi info banget tapi ini penting banget. Jadi kalian harus tahu banget ini. Oke. Nah, ini yang tak sebut tadi. Ada yang namanya botulinus toxin. Jadi botulinus toxin ini cara kerjanya itu ini. Dia menginterfere antara gabungan si snare dan
snap snare protein sini. Jadi kayak dia itu mengganggu kerja dari keduanya. Sehingga dia menyebabkan block of ACH release. Tapi nanti ada lagi tuh namanya curare, neostigmin, dan hemicoline. Kalau curare, dia tuh cara kerjanya ini. Dia itu compete with ACH receptor. Kalau neostigmin dia ACHE inhibitor. Jadi acetylcholinesterasenya yang ini tadi, nah ini dihambat. Sehingga acetylcholinnya numpuk di sini. Bisa dibayangkan Kak, kalau acetylcholine numpuk di sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orangnya kontraksi terus, nggak bisa santai gitu. Akhirnya prolong and enhances action of acetylcholine. Nah, ada lagi namanya hemicoline. Hemicoline itu nanti dia block reuptake. Jadi reuptake inhibitor. Jadi pas ya. Ada yang kerjanya dia itu menghambat pelepasan ACH, yaitu si botulinum toxin. Ada yang dia itu kerjanya menghambat penempelan ACH di reseptor, yaitu si curare. Ada yang menghambat terjadinya aktivasi acetylcholinesterase, yaitu si apa tadi? Si neostigmin ya. Ada juga yang kerjanya menghambat reuptake, yaitu si hemoclinium. Gitu. Nah, itu nanti punya efek ini. Ini monggo dibaca sendiri di pesan. Nah, ini ya, mungkin tadi aku nyebutnya acetylcholine, tapi perlu kalian tahu juga kalau misalkan neurotransmitter itu sebanyak itu, kayak banyak banget. Nah, ini banyaknya dan mereka punya peran masing-masing di masing-masing organ. Baik itu di gaster, nanti ada di otak main sendiri, di jantung, dan lain sebagainya. Oke, nah, mungkin ini aku sedikit menyinggung aja ya, biar nanti transisi ke bab selanjutnya juga enak. Karena nanti di bab selanjutnya kita bakal membahas terkait tentang autonomic nervous system. Jadi, kalau aku tadi bahas terkait action potential, neuromuscular junction, itu adalah somatic nervous system. Jadi, dia itu masih bisa dikontrol lah, atau non-autonomic nervous system. Tapi pada saat kita belajar tentang autonomic nervous system, kita nggak hanya belajar tentang acetylcholine aja, tapi kita juga belajar tentang yang namanya epinefrin dan norepinefrin atau yang namanya adrenergic neurotransmitters. Jadi keduanya ini gampangannya bedanya apa mas sebenarnya? Nanti mungkin kita bahas lebih lanjut di bab selanjutnya ya gitu. Tapi gampangannya sama, mereka itu nanti bakal menyebabkan timbulnya sebuah stimulus gitu. Jadi di mereka itu gampangannya kayak penghantar paket, tapi selain dari acetylcholine tadi. Karena ini ya, selain dari acetylcholine, kita tuh juga ada neurotransmitter lain seperti epinefrin juga norepinefrin. Nah, metabolisme dari epinefrin dan norepinefrin itu tidak sama seperti acetylcholine. Acetylcholine tadi kan ada tuh yang namanya eh acetylcholinesterase. Nah, di sini kita ada yang namanya paling sering tuh dipakai tuh kalau nggak salah itu antara nggak sih, ya memang antara dua ini sih. COMT sama MAO. COMT itu colin apa sorry catechol O metiltransferase. Kalau MAO itu monoamine oxidase. Jadi kedua ini adalah enzim-enzim yang mendegradasi kedua enzim ini. Sorry, kedua neurotransmitter ini. Kalau acetylcholinesterase itu mendegradasi acetylcholine gitu. Jadi biar kalian tahu aja kalau misalkan mekanisme degradasi dan juga apa daur ulang dari neurotransmitter untuk masing-masing neurotransmitter itu udah beda-beda gitu. Jadi itulah keindahan sebuah ilmu fisiologi. Nah, ini ya, ini contoh lainnya ada serotonin, terus ada juga GABA. Nah, nanti kalian juga belajar nih. Ada yang namanya GABA ini dia mainnya untuk inhibisi kah? Ini mainnya buat inhibisi juga. Ini mainnya lebih ke apa? Melakukan inisiasi dan sebagainya. Itu nanti bakal kita pelajari di bab neurofisiologi. Oke, setelah kita belajar tentang sinaptik dan juga neuromuscular transmission, nah, kita udah belajar perincilan-perincilannya terkait tentang persarafan. Tapi kita perlu belajar juga tentang apa yang dipersarafi, yaitu otot. Dan otot yang menurutku konsepnya itu paling menarik dan juga paling keren adalah si skeletal muscle. Oke, smooth muscle juga keren banget gitu. Dia keren banget, pol gitu. Tapi karena smooth muscle ini kadang-kadang itu di luar dari kehendak kita untuk mengkontraksikan. Jadi dia itu lebih simple cara mainnya. Kalau skeletal muscle dia kan volunteer ya. Jadi kita bisa mengontraksikan sendiri. Makanya dia tuh mainnya tuh nanti lebih menarik. Menariknya di mana? Mari kita bahas. Nah, oke. Pada saat kita membahas tentang sebuah sabut sabut saraf. Pada saat kita membahas sebuah otot ya. Nah, otot itu, otot skeletal spesifiknya, dia itu terdiri atas dua filamen.
ada yang namanya thick filament dan juga namanya thin filament. Nah, thick filament ini terdiri atas miosin dan thin filament terdiri atas aktin, tropomiosin dan juga troponin. Kita akan belajar terkait tentang cara mekanisme kerja dari masing-masing filamen ini di slide berikutnya. Nah, perbedaannya apa mas sebenarnya? Nah, perbedaan antara keduanya sebenarnya ada pada konformasinya di sarkomer. Jadi sarkomer adalah unit kontraksi terkecil dari sebuah skeletal muscle ya. Nah, di sini yang akan terjadi itu apa sebenarnya? Nah, em, yang perlu kalian ketahui kalau misalkan kalian melihat sebuah sarkomer ya, itu kalian perlu terlebih dahulu tahu em, ini, tapi harusnya kalian udah belajar di histo ya kemarin ya terkait tentang A-band, I-band, Z-disk, kemudian ada ada di sini nanti juga ada yang namanya H-band itu. Kalian udah belajar kan kemarin waktu di histo gitu. Jadi mungkin aku mempersingkat aja ya. Aku mungkin akan lebih membahas cara faalnya, kayak mekanisme kerja dari kontraksi itu sendiri. Oke, ini adalah susunan tadi. Jadi kalau misalkan ini kan ini udah profundus banget ya. Ini udah kayak lapisan-lapisan luar tuh kita bukain semua gitu. Tapi pada saat si thick filamen dan thin filamen ini kita kasih secara lebih superficialnya, dia itu dibungkus oleh ini namanya sarcolemmal membrane. Nah, sarcolemmal membrane ini adalah suatu hal yang sangat menarik teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita bahas terkait tentang kontraksi, kita harus tahu terlebih dahulu gimana kok saraf yang menghantarkan listrik itu bisa menyampaikan sinyal listriknya ke sebuah skeletal muscle gitu kan lucu kayak oke saraf ya memang dia mainnya listrik tapi kok skeletal muscle dia nggak main listrik tapi kok dia juga bisa dapat listrik untuk sinyal-sinyal itu gimana membran sarkolema inilah yang memainkan perannya jadi kalian perlu tahu ya Rek, perlu tahu dulu ya Rek, kayak gimana bentukannya dari sebuah sarcolemmal membrane. Nah setelah ini bakal aku zoom siapa satu dua tiga dor wah loh. Loh, aduh, salah gambar, wek. Ya wes lah, gak jadi wes. Oke, gampangannya adalah, mari kita fokus pada satu titik ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu dalam sel otot ya, aku spoilin dulu deh, biar kalian nangkep dulu maksudku gimana. Kalau misalkan kita membahas terkait kontraksi sebuah otot, satu ion adalah rajanya. Mungkin ada yang tahu? Bisa dijawab di kolom chat. Ion apakah itu? Ayo, ion apa? Apakah zinc atau seng atau argon atau apa itu CAK? Oke, mantep. Loh, kok direct message, Mas Nabil? Mas Nabil harusnya di itu Mas, di ini di everyone aja. Oke, benar. Jadi Mas Nabil sudah Oke, Mas Nabil sudah mengspill ya, bahwasanya ion yang sangat berperan penting dalam sebuah kontraksi otot itu adalah kalsium. Nah, kalsium sendiri kok bisa dia itu keluar dari yang namanya ini. Jadi kalsium ini tempatnya penyimpanan di sini, Rek. Di tempat penyimpanan sarkoplasmic reticulum. Jadi sarkoplasmic reticulum ini em, gabangannya endoplasmic reticulumnya punyanya si skeletal muscle. Nah, sarafnya, sorry, sarafnya. Gampangannya kalau misalkan kita ambil di satu titik sini ya. Nah, kalau misalkan di sini adalah sarafnya tadi ya, ini neuromuscular junction, dia kan dah tuh, dia menyebabkan si sarcolemmal membrane ini untuk mengalami depolarisasi atau mengalami pempositifan em, dari resting membrane potensialnya gitu. Nah, itu akan terjadi penghantaran yang sama gitu. Jadi ini nanti nggak hanya di sini tok yang menjadi positif, tapi ini bakal ke sini itu jadi positif gitu. Nah, pempositifan itu akan berakibat pada terjadinya beberapa hal di ruangan-ruangan atau di eh, sarcolemmal membrane itu sendiri. Salah duanya adalah yang pertama, terjadinya ini. Jadi terjadinya pembukaan dari channel kalsium dari sarcolemmal membrane itu sendiri. Lu Mas kok aneh gitu? Katanya tadi kalsium dari sarcoplasmic reticulum, tapi kok dia juga keluar dari ini transfer tubulnya yang dibatasi oleh sarcolemmal membrane. Nah, nanti ada yang namanya eh, calcium induced calcium release. Jadi pelepasan kalsium yang diinduksi oleh kalsium. Nah, aneh ya, tapi ya begitulah kehidupan ini gitu. Jadi emang cukup lucu. Jadi nanti kalsium ini tidak hanya dia itu diinduksi pelepasannya oleh si tadi ya. Jadi salah duanya tadi kan yang pertama itu kalsium masuk nih. Yang keduanya itu sorry. Yang keduanya itu nanti bakal ada yang namanya itu
ryanodine receptor atau RYR ini. Jadi ryanodine receptor ini juga mendapatkan pengaruh dari adanya membran potensial dari sarkolemal membran tadi. Jadi pas ini depolarisasi, gampangannya misalkan kita ambil di titik ini, itu nanti sebenarnya ada satu lagi namanya pirinodin piri pirinohidro pirinodin, aduh apa ya, ayo ada di piridin di hidropiridin, jadi ada yang namanya di hidropiridin reseptor. Nah, di hidropiridin reseptor tuh tempatnya di sini, Rek. Jadi di hidropiridin reseptor tuh dia tuh di sini nggak ada ya, tapi kurang lebih di tempatnya di sarcolemmal membrane. Nah, di hidropiridin reseptor ini dia itu punya tangan. Jadi dia tuh gampangannya kayak tutup botol gitu. Dia punya tangan yang terhubung pada tutup botol yang menutup ryanodine reseptor. Nah, pada saat si membran potensialnya itu sampai di sarcolemmal membrane di sini, ini tadi ya. Nah, itu akan mengaktifasi si dihidropiridin reseptor tadi yang menyebabkan dia nanti gampangannya narik tutup botolnya tadi. Jadi tutup botolnya ryanodine reseptor itu bakal ketarik oleh aktivasi si si dihidropiridin reseptor tadi yang ada di sini itu. Nah, dihidropiridin reseptor ini tadi pas aktivasi ini narik, akhirnya tutup botolnya kebuka kan? Akhirnya ryanodine reseptornya, wah ngeluarin tuh semua kalsium yang ada di sarkoplasmi retikulum. Jadi pengeluaran kalsiumnya tidak hanya diinduksi oleh si depolarisasi tadi, tapi juga diinduksi oleh kalsium influxnya dari luar. Jadi memang cukup unik ya. Kalau misalkan kita bahas terkait tentang gimana mekanisme dari penghantaran listrik yang ada di sebuah otot itu sendiri gitu. Oke, biar tidak berlama-lama kita langsung lanjut saja. Oke, ini adalah gambaran bagaimana sebuah action potential itu bisa menyebabkan peningkatan intraseluler kalsium. Nah, oke, pada saat action potential itu terjadi di sebuah otot, kan perlu jalan-jalan dulu sih. Kan perlu proses ya. Dari sini jalan ke sini itu perlu waktu ya. Nah, ini makanya pada saat action potential nggak langsung tuh kayak langsung naik. Wah, enggak gitu. Jadi perlu pelan-pelan dulu. Nah, inilah tiba-tiba dapat menyebabkan terjadinya intraseluler kalsium naik. Nah, pada saat intraseluler kalsiumnya naik, itu nanti baru terjadi cycle atau cross bridge ya. Cross bridge cycling yang bakal setelah ini tak jelaskan itu baru terjadi gitu. Jadi nanti bakal terjadi kontraksi. Makanya tension baru develop after that. Nah, ini adalah gambaran singkat dari sebuah excitation contraction in skeletal muscle. Yang pertama, action potential ya, jelas. Mengandung depolarisasi, ini yang tadi open SR calcium release channel yaitu ryanodine receptornya. Jadi tutup botol yang ada di ryanodine receptor tuh dibuka gitu. Kayak tutup botol, literally tutup botol. Nah, terus intracellular kalsiumnya akhirnya naik. Nah, peningkatannya akan menyebabkan terjadinya ini peningkatannya akan menyebabkan terjadinya pengikatan troponin C oleh kalsium. Nah, pada saat kalsiumnya mengikat troponin C, akan terjadi pergeseran dari tropomiosin. Kalau tropomiosin geser, aktin-miosin bisa bergabung, bisa bertemu mereka. Akhirnya cross bridging cyclingnya terjadi. Kalau udah selesai semuanya, nanti kalsium bakal reaccumulated by SR untuk mengalami relaksasi. Nah, perlu diketahui ya, ada satu banget hal yang sangat menarik di dalam sarkoplasmik retikulum ini gitu. Bahwasannya kalsium itu dia itu nggak semerta-merta bergentayangan loh di sarkoplasmik retikulum. Dia itu diikat oleh sebuah protein. Ada yang bisa menebak namanya apa? Mungkin yang udah baca. Oke. Wah, lagi jawabnya direct message seru sih nggak seru nih. Oke, em, oke benar, benar. Jadi proteinnya namanya kalsequestrin atau kalsequestrin. Nah, kalsequestrin. Jadi kalsequestrin itu adalah protein-protein yang mengikat kalsium di dalam sarkoplasmik reticulum. Kalau kalian heran, kenapa kok perlu diikat gitu? Nah, itu nanti kan kita udah bahas tuh ini yang ini ya, bagian ini. Kita belum bahas nih yang namanya serka ini. Kayak ngapain ini? Dia kecil nyempil di sini kasihan gitu. Nah, kalsequestrin itu salah satu fungsi utamanya dia membantu si serkanya. Kenapa? Serka ini dia itu ATP modulated kan. Jadi dia itu perlu ATP untuk ngepompa kalsium masuk ke sarkoplasmik reticulum. Karena apa? Karena kalsium kan di dalam gede tuh, banyak tuh. Kan dia keluar gampang. Tapi pas masuk kan nggak bisa, kan nggak bisa mengandalkan si gradien konsentrasi lagi. Maka dari itu perlu ATP. Nah, biar ATP-nya itu nggak terlalu banyak dipakai dan kalsiumnya yang di luar ini
nggak perlu melawan gradien konsentrasi yang terlalu gede, maka dari itu kalsium-kalsium bebas yang di dalam sarkoplasmic reticulum itu diikat sama kalsekwestrin tadi. Kalau kalsium diikat sama protein, anggapan bahwasannya kalsium itu memberikan dampak pada ion bebas di dalam sarkoplasmic reticulum itu dieliminasi. Sehingga menurunkan tingkat tingginya konsentrasi yang ada di dalam sarkoplasmic reticulumnya. Sehingga kalsium dari luar itu nanti dalam masukannya itu dalam perlu ATP-nya itu nggak perlu ATP banyak-banyak gitu. Apanya gitu. Jadi sarkanya itu digampangkan kerjanya lah dengan ada yang dengan si kalsekwestrin ini tadi gitu. Oke, ini ya, reaccumulated by SR relaxation. Nah, reaccumulatednya dengan bantuan serka tadi. Serka. Bentar-bentar. Oke, setelah kita mengetahui adanya perpindahan dari kalsium tadi, mari kita bahas terkait tentang kontraksi otot skeletal itu sendiri. Nah, pada dasarnya ya, pada kondisi kontraksi itu sendiri ya, inilah yang terjadi, event. Jadi event rigor. Rigor itu kondisi pada saat kepala myosinnya itu nekuk gini. Jadi rigor itu kondisi kontraksi lah, Pak. Nah, pada saat em, pada kondisi di mana ATP itu bisa menempel pada myosin head atau terdapat ATP yang bisa menempel di myosin head, itu menyebabkan si myosin head itu lepas dari aktin. Ini salah satu alasan ya, meskipun ada beberapa teori lagi, tapi salah satu teori yang menyebutkan ya kenapa rigor mortis ya bisa terjadi adalah karena ATP di mayatnya itu udah nggak bisa diproduksi, udah nggak ada ATP lagi di dalam sel ototnya, sehingga kondisi rigor ini terus terjadi. Makanya kalau misalkan di orang mayat yang meninggal itu ada yang namanya rigor mortis. Jadi kondisi kaku mayat lah. Jadi mayatnya itu kaku ototnya karena nggak ada ATP untuk melepaskan kepala miosinnya ini dari aktin filament. Nah, kemudian ini ya, kalau misalkan ADP dan jadi kalau misalkan terfosforilasi, itu nanti bakal lepas tuh si kondisi myosinnya tadi dari dia itu myosinnya itu nanti bakal flex condition, dia jadi relaxed again. Nah, kemudian fosfor yang lepas itu nanti bakal nempelin lagi dan pas ADP lepas dia kontraksi lagi. Jadi kayak dia gini, terus lepas, gini lagi, gini, gini, lepas. Kayak cycle-nya itu kayak gitu. Ini yang namanya cross bridge cycling. Dan kalau kalian heran, apakah satu kali cycling ini sudah cukup mas itu? Jadi enggak ternyata lucunya ya, kondisi ini tuh terjadi seperti mengayun sampan gitu. Jadi kayak gini, terus dia lepas dikain-kain lagi. Jadi kayak sampai actin filamennya itu di kondisi yang paling dekat gitu. Jadi kalau aku tadi gambarin, nih, nah, ini kan dia kan aktin filamennya tuh jauh ya. Nah, dia itu nanti misalkan dari kontraksi pertama, itu nanti pas ngayun pertama dia sampai sini. Nah, itu dia nggak berhenti di situ. Kalau misalkan mau kontraksi lebih lagi, dia bisa kayak diayun lagi. Jadi lepas lagi, ngulang lagi, ngayun lagi, terus ngulang lagi sampai kondisi terdekat udah nggak bisa terjadi kontraksi lagi. Jadi kayak ngayun sampan. Jadi kayak dikit-dikit gitu, nggak yang tiba-tiba jret gitu nggak mungkin. Jadi nggak yang tiba-tiba seret langsung dekat gitu nggak. Jadi emang perlahan. Jadi seret 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 jadi kayak ngayun sampan itu. Emang lucu banget mekanismenya. Gitu, guys. Oke, ya ini ya, kalian sudah tahu lah gimana sebuah otot itu berkontraksi dan juga gimana dia itu siklusnya eh, khususnya otot apa skeletal itu siklusnya itu bisa terjadi. Apa ya, ada gangguan jenis. Oke, oke ini sudah gangguan teknis. Oke, kita lanjut ke konsep. Nah, ini kan tadi udah nih kita perkenalan perkenalan kok kan. Dari tadi kita hanya perkenalan perkenalan aja gitu. Mana mas konsep kontraksi, mana proses konsep adanya fisika dalam permainan otot itu. Ini dia konsep pertamanya. Nah, konsep pertama ini namanya adalah length tension relationship. Jadi, mungkin sebelum aku jelaskan masuk ke sini ya, kita perlu terlebih dahulu tahu istilah-istilah ini. Ada yang namanya passive tension, ada yang namanya total tension, dan juga ada yang namanya active tension.
Gampangnya passive tension itu adalah suatu tension. Jadi tension tuh, jadi semuanya tension ya. Jadi semuanya itu mengalami penegangan. Jadi semuanya itu kondisi tegang. Tapi kondisi tegang yang terjadi di saat-saat yang berbeda. Nah, kalau passive tension itu adalah kondisi tegang yang terjadi pada saat, tuh. Nah, pada saat tangan kita itu ini ekstensi. Jadi ini bicepsku kan sedang terekstensi ya. Bukan terekstensi. Bicepsku, ya oke, tricepsku kontraksi. Jangan lihat tricep, jangan lihat bicepnya. Jadi bicepku kan dia itu benar-benar mengalami stretching ya. Jadi dia stretching. Kalau ini kan dia kontraksi dia. Dia memendek. Kalau gini tuh dia tuh stretching, dia memanjang. Nah, pada saat stretching ini coba kalian pencet. Tetap terjadi, aduh, kram, aduh sorry. Pas, pas stretching ini dia itu tetap tegang gitu. Nah, tension pada saat stretching ini namanya passive tension. Hmm? Nah, terus ada yang namanya total tension. Nah, kalau total tension itu dia itu sebuah tension yang terjadi kalau misalkan, ya gampangannya gini lah. Gampangannya ya tension normal lah ya. Total tension itu kalau maksimal cross bridge linking itu terjadi. Jadi kayak, wah gini, kayak dengan kondisi seperti ini adalah total tension. Ini passive tension. Kalau active tension itu apa? Total tension dikurangi passive tension, gampang. Jadi kalau misalkan tensionnya otot gini, ini total tension, passive tension. Kalau nanti nilai dari active tension, si total tension dikurangi passive tension itu namanya active tension. Active tension. Tuh. Nah, sebenarnya apa mas konsep dari grafik yang aneh ini gitu, kayak tiba-tiba ditaruh di sini tuh buat apa gitu mas, kayak ngapain gitu. Oke, mari kita bahas. Yang dimaksud dengan ini adalah, ini aku disclaimer dulu ya. Ini tuh length tension relationship itu dapat kalian temukan pada kondisi isometric contraction. Waduh, aku mana itu mas? Oke, jadi isometric contraction itu adalah kondisi di mana kalian itu mendorong benda diam. Nah, kalau kalian mendorong benda diam, itu kan kalau secara fisika kan F sama dengan nol ya. Nah, kalian nggak berusaha sama sekali gitu. Tapi di sini tuh otot skeletal tuh protes gitu kan. Oh, kita udah usaha gitu. Nah, usaha otot skeletal itu namanya isometric contraction. Jadi meskipun kalian dorong dinding misalnya, dorong dinding, dorong benda diam, kalian itu nggak membergerakkan benda tersebut, tapi otot kalian tuh berkontraksi gitu loh. Nah, jadi asymmetric contraction itu pada saat terjadi asymmetric contraction tadi, line tension relationship in skeletal muscle ini dapat develop atau dapat terjadi. Tapi ada beberapa eksklusi, tapi mungkin nanti dia bakal sedikit kita bahas ya. Nah, namanya nih, allowed to develop tension, but not allowed to shorten. Jadi ototnya itu, atau gampangannya kalau misalkan kalian mau gampangnya lagi, kalian coba aja angkat barbel yang beratnya 1 ton. Wah, kalian barbel 1 ton, coba ya. Barbel 1 ton, coba kalian angkat, kalian udah usaha, otot kalian berkontraksi, tapi nggak bisa gerak. Jadi tidak terjadi pemendekan dari otot. Itu namanya isometric contraction. Itu. Nah, apa penjelasan dari ini, Mas? Nah, ini dia. Wah, 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 wah. Oke, jadi di sini tuh kita bisa melihat bahwasanya line tension relationship itu definisinya ini. Wah, definisinya gak jelas ini, Pak. The active tension develop is proportional to the number of cross bridges that castle. Waduh, waduh, apa lagi? Oke. Daripada kita tele-tele bahasa Inggris, kita mending speaking Javanese, Javanese saja. Oke, let's speaking Jawa-Jawa. Oke. Kalau kita ngomong bahasa Jawa, oke, kita anggap grafik ini ya. Mari kita lihat grafik ini sebagai sebuah grafik yang sangat indah dan menawan. Nah, pada saat kita lihat ini, anggap saja ini adalah titik nol. Titik nol yang tension ini nggak usah dilihat ya. Ini abaikan aja. Kita lihat si muscle length-nya. Nah, kalau misalkan muscle length-nya itu nol ya. Muscle length itu nol berarti ya nggak ada otot. Ya, aneh ya. Kayak, ngapain otot muscle length nol itu? Nah, kalau muscle length-nya misalkan ini ya. Ini adalah kondisi di mana otot kalian tuh paling pendek. Bicepsku ya. Bicepsku ini paling pendek pada saat udah tak gini ini tuh. Kalau tak poin lagi ya pudel Pak tangan gini. Nah, nanti kalau misalkan ini adalah kondisi di mana masa lengthku paling pendek. Nah, pada saat ini itu sebenarnya eh, apa kontraksi yang terjadi itu enggak yang full maksimal. Bisa dilihat dengan apa? Dengan ini. Jadi pada saat masa length itu paling pendek, total contraction atau total tension itu enggak yang tertinggi gitu loh. Jadi total tensionnya itu masih berada di sini, di daerah sini gitu paling. Kalau misalkan di daerah, kalau aku kayak gini, itu mungkin kayak gini. Tapi mungkin pas aku kayak gini, nah ini adalah kondisi yang mungkin paling optimal, yaitu pas di tengah-tengah ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian menginterpretasikan, ya, eh, atau gini guys, biar aku kasih gampangnya, aku mulai dari kanan aja deh. Misalkan dari kanan, nah, karena aku tadi nyontohnya gitu juga. Misalkan dari kanan, ini nih, ini kan masa lengthku paling panjang tuh. Masa length paling panjang,
maka passive tensionku paling tinggi. Nah, masuk akal kan? Oke, masuk akal. Oke. Nah, kalau misalkan muscle tensionku ini passive tensionku paling tinggi adalah kondisi pada saat muscleku adalah paling terstretch, yaitu paling panjang. Dan otomatis, kalau misalkan pasifnya ini max, karena aktif ini total dikurangi pasif, ya aktifnya semakin turun, gitu. Nah, kemudian setiap aku pendekkan ototku ini, ya, aku semakin mengurangi stretchingnya, si pasifnya itu semakin turun. Gini. Nah ini tanganku kelihatan nggak? Ini tanganku bergeraknya ya. Ini ya. Dan perhatikan tanganku dan juga perhatikan kursornya. Wah, semangat ya. Kalian gunakan kedua mata kalian. Nah ini ya. Seret, seret. Nah, wes gitu. Jadi gampangnya gerakannya gitu. Jadi ini ada kondisi di mana otot kita tuh paling stretching. Terus dia nanti bakal ke sini. Nah, ini pada saat ini titik di mana length at maximum cross bridge overlap. Nah, ini nanti tak jelasin. Nanti kalian tahu dulu aja. Maksudnya dari length tension relationship itu apa? Gampangnya kalau misalkan grafiknya itu ini adalah kondisi tanganku itu paling terstretch ya. Terus semakin gini, pasifnya itu semakin turun. Jelas karena pasif itu terjadi pada saat tangan itu stretch gitu. Pas nggak tak stretch, pasifnya turun. Nah, karena pasifnya turun, aktifnya naik lagi. Gara-gara pasif ini yang menyebabkan aktif itu bisa naik atau turun juga. Karena kan aktif ini kan total dikurangi pasif gitu. Oke, itu nomor satu. Itu konsep pertama. Nah, konsep kedua, oh mas maksudnya length at maximum cross bridge overlap. Mari kita masuk ke teorinya. Nah, ini menurutku jauh lebih masuk akal. When the muscle is stretched to longer lengths, the number of possible cross bridge is reduced and active tension is reduced. Likewise, when muscle length is decreased, the thin filament collide, reducing the number of possible cross bridge. Gampangannya adalah, mari kita kembali ke gambar tadi. Nah, ini kan mekanisme cross bridge itu di sini. Kalau misalkan otot kalian itu udah pendek banget, maksimal pendek, jarak antara dua aktin filamen ini udah deket banget, udah kayak di tengah-tengah sini pol gitu. Hal itu menyebabkan cross bridge-nya itu udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa kontraksi lagi gitu. Jadi itu yang namanya ini tadi, ini length at maximum cross bridge overlap gitu. Kalau misalkan semakin ke sini, cross bridge-nya itu udah semuanya overlap semua. Sehingga udah nggak ada tension yang bisa terjadi. Karena tension itu sebenarnya terjadi pada saat adanya proses cross bridge. Nah, makanya kalau misalkan orang mati tadi, rigor mortis, itu kan kepalanya gini tuh. Ya, kepala miosinnya tuh pas gini tuh. Pas nyantol tuh. Nah, itu kan pas cross bridge tuh. Nah, makanya pas itu terbentuk kondisi tension atau rigor. Kalau misalkan nggak ada cross bridge, nggak ada rigor, nggak ada tension. Makanya kalau misalkan udah deket banget tuh jarak antara aktin filamen tadi ini ya. Nah, jarak antara filamen deket banget kan udah nggak bisa cross bridge nggak bisa mau gatel lagi bawa gabungin gini. Dia sampai gini kan nggak mungkin kan. Makanya maaf guys minum bentar. Hmm. Nah, menyebabkan cross bridge-nya itu sudah tidak dapat terjadi gitu. Begitu juga kalau misalkan dia kamu stretch maksimal, aktingnya kebablasan. Wah, dia di sini udah nggak ketemu sama miosin. Akhirnya kalau aktin sama miosin nggak ketemu, ya wes, udah nggak bisa cross bridge juga. Lalu nggak ada yang ketemu, nggak bisa nyantol si miosin headnya gitu. Gampangannya gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak Rek? Ini intinya adalah ini grafik ini cuma menjelaskan. Kalau misalkan otot kalian itu di kondisi pendek, tension yang bisa terjadi itu tension apa? Dan semakin ototmu itu stretching ya, semakin stretching, tension yang terjadi itu apa? Makanya namanya length tension relationship. Jadi length otot dikaitkan dengan tension yang bisa terbentuk gitu. Oke, apakah bisa dipahami? Bisa, oke, alhamdulillah ya, semoga bisa. Oke, kita masuk ke teori kedua. Wah, belum mas. Oke, ini jauh lebih simpel guys. Jadi yang kedua ini jauh lebih simpel. Ini lebih apa ya? Lebih enak lah untuk dipahami. Ini lebih lebih simpel untuk kalian cerna. Oke, kalau tadi kita membahas terkait sebuah isometric contraction, kita saat ini membahas tentang isotonic contraction. Apa itu mas isotonic contraction? Nah, isotonic contraction itu kalau misalkan kalian angkat barbel, ini, nah ini kontraksi yang berguna. Misalnya kalian kontraksi tapi kalian merasakan pemendekan dari em, lim kalian. Misalnya ada pergerakan dari tangan kalian itu. Jadi ada pemendekan dari ototnya. Kalau tadi kan kalian ngangkat
satu ton barbel itu kan nggak bergerak kan. Jadinya kan kalian kontraksi, tapi nggak terjadi pemendekan dari ototnya karena nggak bisa bergerak. Pak. Ototnya memendek, ya jebol tanganmu gitu. Jadi kalau misalkan di isotonic contraction itu bisa bergerak gini. Jadi diperbolehkan adanya pemendekan otot. Jadi konsep ini terjadi di isotonic contraction. Oke, mari kita bahas. Jadi ini nama teorinya itu velocity after load theory. Sorry, velocity velocity. Iya benar. Afterload velocity afterload, ya. Velocity afterload relationship. Jadi gampangannya kalau misalkan kalian dikasih barbel yang bermasa misalkan berapa? 100 kilogram misalkan. Barbelnya itu 100 kilogram ya. Nah ini. Jadi afterload itu apa? Afterload itu beban. Jadi beban yang kalian bawa itu berapa gitu. Sekali lagi, contoh tergampang adalah di bicep. Misalkan kalian dikasih barbel 1 ton gitu. Jangan 1 ton, yang masih bisa diangkat misalkan 10 kilo. Nah, barbel 10 kilo itu um, untuk kecepatan cross bridge linkingnya itu bisa terjadi, itu semakin lama kalau bebannya semakin gede. Sesuai dengan grafiknya ini. Kalau di awal-awal banget tuh, ini nggak ada beban. Nah, kalau nggak ada beban, ya, kayak kehidupan nggak ada beban tuh kecepatannya cepat banget. Wah, wah, itu kan kayak langsung gini gitu tuh. Nah, tapi kalau misalkan kalian seiring dengan bebannya itu semakin gede, kalian akan semakin nggak bisa secepat itu dalam mengontraksikan kayak gini. Waduh, wah. Akhirnya velocity-nya turun, jadi nggak bisa Vmax lagi, tapi V-nya turun, seret gitu. Jadi ini adalah hubungan antara kecepatan kontraksi dengan afterload. Ya gampang ya, ini lebih make sense daripada yang tadi. Nah, terus apa yang terjadi, Mas? Wah, ini kok ada dua ini ngapain ini di sini gitu. Nah, ada satu yang perlu kalian ketahui. Bahwasannya ini, mana tadi? Oh, kata input Pak. Oh, ya sudah. Eh, Gampangannya, karena kita membahas terkait tentang isotonic contraction yang memperbolehkan adanya pemendekan. Nah, sebenarnya ini titik-titik ini apa? Nah, titik ini adalah em, coba kalian apa? Dengan kondisi awal tangan kalian gini. Jadi jadi nggak full stretch ya, nggak full stretch. Jadi agak gini, dikasih barbel, kalian kontraksi. Nah, itu nanti kecepatannya bakal berbeda kalau misalkan preset condition atau preloadnya itu nanti kalian dari yang lebih stretching. Kalau gini kan nanti kalian lebih lama tuh untuk melakukan kontraksi full daripada tangan kalian awalnya gini. Kelihatan tanganku kelihatan kan? Nah, dari tangan awal kalian tuh gini, ini udah kayak preloadnya udah ada, kayak udah ada siap-siap. Terus kalian tinggal gini, pas dikasih beban, dibandingin dengan tangan kalian yang tangannya kayak gini, terus dikasih beban. Itu kan kecepatannya beda itu. Nah, itu sebenarnya alasan adanya grafik-grafik ada titik-titik yang berbeda. Sebenarnya menjelaskan ini tuh nggak mutlak gitu loh. Jadi kayak relationship ini nggak mutlak. Disertai atau dipengaruhi juga dengan preloadnya. Jadi preload-preload yang berbeda itu akan menyebabkan garis-garis grafik yang berbeda. Tapi intinya ya gampangannya, kalau misalkan afterload semakin gede atau beban semakin gede, kontraksi kecepatannya itu semakin lambat. Itu. Ini lebih make sense ya. Oke. Waduh, udah jam 5. Oke, tak cepat-cepat aja. Oke, sebut masalah ini sedikit. Sebenarnya sini kita cuma membahas terkait tentang apa ya, lebih ke ngarah bagaimana kontraksinya aja. Karena apa? Karena kalau misalkan kita mengaitkan dengan teori itu udah nggak bisa. Karena shoot muscle itu hampir keseluruhan, enggak juga. Keseluruhan shoot muscle itu involuntary ya. Jadi dia kerjanya udah di luar dari kehendak kita gitu. Udah kehendak yang ilahi. Nah, terus jenisnya ada dua, ada unitary sama multi unit. Namanya kalau unitary dia itu udah nggak memerlukan adanya motor unit terpisah karena dia ciri khasnya ada gap junction. Kalau multi unit dia itu separate gitu dan dia itu inervasinya itu oleh postganglionic fiber. Jadi kurang lebih mirip kayak tadi. Jadi harus ada saraf yang ke motor end Tapi namanya bukan motor end ya. Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Nah, dengan untuk unitary itu nanti dia itu kalau nggak salah itu ada yang namanya sanctuary. Jadi sanctuary sih? Apa ya? Iya kalau nggak salah sanctuary ya atau apa ya? Aku lupa. Namanya dia tuh kayak apa ya? Gini mas, mungkin kalian ya semuanya kan udah belajar ini kan saraf Meissner yang di usus plexus saraf usus. Ayo teman-teman histologi sebutkan apa saraf yang di usus halus? Apa itu namanya? Hah? Itu namanya?
Oh, Auerbach Meissner, nah betul. Auerbach sama Meissner. Nah, plexus Auerbach sama Meissner, wah ini pinter nih. Apa ini? Walah, Nabil nih. Oke. Nah, plexus Auerbach sama Meissner ini dia itu bisa membuat kontraksi, membuat atau menghasilkan neurotransmitternya sendiri atau mengeluarkan neurotransmitternya sendiri melalui gap junction ini sehingga kontraksinya itu barengan dan terkoordinasi gitu. Jadi dia itu dikaitkan juga dengan slow wave. Nanti kalian bakal belajar lebih spesifiknya waktu di gastro. Sorry, di gastrointestinal physiology gitu. Nah, kalau multi unit dia itu separate motor unit, gampangannya gitu lah. Nah, ini buat tahapannya kurang lebih mirip lah. Tapi di sini bedanya, di sini ada ini, ada kalsium kalmodulin. Jadi kalau di tadi di skeletal muscle kita mainnya sama troponin C. Kalau di sini yang ikat kalsium itu bukan troponin C, tapi kalmodulin. Nah, setelah dia ikat kalmodulin, dia nanti bakal menginisiasi terjadinya pelepasan atau ya pelepasan dari si myosin. Jadi dibebasin lah, myosin light chain kinasenya itu dibebasin. Kalau tadi kalsium troponin C kompleksnya melepas si tropomyosin dari aktin, kalau ini kalsium kalmodulin kompleksnya melepas si atau membebaskan si myosin light chain kinasenya. Nah, terus memungkinkan terjadinya fosforilasi. Kalau di fosforilasi, myosinnya nanti meningkat sehingga terjadi cross bridge cycling gitu. Cross bridge cycling yang menimbulkan tension. Jadi emang di sini lebih kompleks. Dan satu lagi yang perlu banget kalian tekankan adalah di sini tuh dia tuh tidak hanya dipengaruhi oleh motor NPET, tapi dia juga dipengaruhi oleh hormon atau neurotransmitter serta sorry, hormon ataupun neurotransmitter baik dari open ligand gated calcium channel maupun IP3. IP3 nanti berkaitan sama GQ coupled protein receptor. Nanti bakal kita pelajari di bab 2 gitu. Oke. Udah gitu. Oke, sip. Oke, ini dia tadi ya aku bilangnya. Jadi dia tuh nggak hanya dipengaruhi oleh eh, apa membran potensialnya aja, tapi juga dipengaruhi oleh voltage gated calcium channel yang disebabkan oleh hormon atau neurotransmitter serta ligand gated calcium channel oleh hormon neurotransmitter melalui G protein coupled receptor. Ini GQ ya. Sorry, ini GQ. Ini GQ, ini GS harusnya. Ya. Oke. Nah, nanti kita bahas di selanjutnya. Tapi dia juga tetap dipermainkan, tetap dipengaruhi oleh sarcoplasmic reticulum. Oh, melalui ryanodine receptor, tapi mekanismenya beda kayak yang tadi. Itu guys. Nah, ini ya buat ilustrasinya. Oke, oke. Sebelum kita tutup, kita kayak belajar dulu satu soal. Waduh, tapi udah spill ya. Kalian udah kelihatan ya. Udah, langsung aja kita bahas. Oke. Pertanyaan apa? Which of the following classes of drugs are contraindicated in a patient with myasthenia gravis? Oke, myasthenia gravis itu apa sebenarnya, Mas? Jadi myasthenia gravis itu adalah kondisi di mana nicotinic receptor yang ada di motor NP tadi itu diserang oleh antibodi-antibodi kita. Sehingga si acetylcholine itu nggak bisa nempel gitu. Gampangnya dia itu mekanisme kerjanya itu atau kondisi yang terjadi itu mirip kayak kurara tadi. Jadi kayak ditempelin gitu si nicotinic receptornya. Akhirnya acetylcholine-nya nggak bisa kerja. Nah, kalau misalkan terjadi kondisi seperti ini, apa yang harus atau obat yang kita berikan itu harusnya itu apa? Nicotinic receptor antagonis. Oke, mari kita bayangkan. Kalau kita kasih nicotinic receptor antagonis, iya saya dadi lawang wis apa nicotinic receptornya itu udah ditutup, saya ditutup, iya saya gak bisa nyapa-nyapa lah nikotote. Itu. Um, lah, saya jam bentar. Ini apa sih? Oh kan bener kan, kontraindikated kan. Oh berarti ini termasuk, ini terkontraindikasi. Terus inhibitor of choline reuptake. Kalau kita bayangkan, kalau choline reuptake-nya itu kita hambat, maka asetilkolinnya semakin nggak bisa dibentuk. Lawang kita harusnya itu pengennya itu asetilkolin itu semakin banyak yang kerja gitu loh. Lah kok malah ini di inhibit. Maka ini juga contraindicated. Kalau asetilkolin esterase inhibitor, ya kita perlu karena kita pengen semakin banyak asetilkolin ngumpul di synaptic cleft biar semakin bisa menjejel atau melawan si antibodi-antibodi ini gitu. Kemudian inhibitor of acetylcholine itu ya jangan karena kita pengen acetylcholine semakin terakumulasi di sini. Jadi yang biasanya kita pakai itu reuptake inhibitor acetylcholine esterase inhibitor atau kita pakai yang menstimulasi release of ACH. Misalkan obat-obatan nanti ya obat-obatan di autonomic nervous system. Kemudian kita juga bisa pakai apa auto antigen. Jadi antigen dari antibodinya ini untuk menghilangkan si antibodinya biar nggak nempel ke nicotinic receptor gitu. Jadi ini adalah kondisi myasthenia gravis. Oke deh, sudah. Yeay.
Oke, mungkin dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Maaf, guys, aku ngambil maaf. Ya, ada apa yang mau bertanya? Oke, kalau gitu aku nggak ada ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat ya dan juga semoga ya bisa menjadi perawalan lah buat teman-teman semuanya nanti mulai belajar di blok PA gitu. Ya mungkin aku kembaliin ke Didit ke Rifki ya. Ya, kasih semuanya.